Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi anak-anak, ibu yang hebat. Hai Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Oke, kalau begitu memang luar biasa semangat ibu hari ini. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ibu absen dulu ya. Nah, yang pertama, Firda. Sebelum pada saat ibu sebutkan nama, tunjukkan ekspresi yang paling bahagia untuk hari ini, agar ibu tahu bahwa anak-anak ibu semangat mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Siap? Ya. Oke. Yang pertama, Firda. Oke, tepuk tangan anak-anak ibu untuk Firda. Luar biasa Firda. Joko. Iya, ibu sekali. Selanjutnya, Mariani. Iya, bagus sekali. Selanjutnya yang keempat, Ria. Mana ekspresinya? Selanjutnya yang terakhir, Nada. Tunjukkan ekspresi bahagianya. Iya, oke, tepuk semangat semuanya, tepuk hebat semuanya. Iya, terima kasih anak-anak ibu. Nah, ekspresi kalian tadi menunjukkan bahwa kalian semangat mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, ibu mau menanyakan pembelajaran kita sebelumnya tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ada Bu. Iya, silakan. Siapa yang masih ingat tuh di tangan? Iya, bagus. Silakan, tentang apa? Kita belajar tentang unsur intrinsik cerpen Bu. Iya, bagus sekali. Kasih jempol dong untuk Nanda. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak ibu, unsur intrinsik itu ada berapa ya? Ayo, coba pikir. Anak-anak hebat. Nah. Iya, kurang satu. Ada berapa? Ada berapa Joko? Ada 7. Iya, oke. Tepuk tangan untuk Joko dan Firda. Iya. Jadi pembelajaran kita hari ini ada kaitannya dengan unsur intrinsik, yaitu mengidentifikasi unsur intrinsik di dalam cerita pendek. Nah, anak-anak ibu, sekarang coba lihat di samping, sudah ada gambar? Terlihat jelas? Nah, kalau sudah jelas, gambar apa yang ada di samping? Iya, wah, luar biasa anak ibu ini. Iya, oke, coba ini yang paling semangat. Ria, silakan. Itu gambar anak perempuan berambut keriting Bu. Wah, cuma rambutnya saja dilihat. Coba yang lain, ayo. Lagi. Iya, boleh. Matanya putih Bu. Iya, bagus ya. Selanjutnya ada lagi? Oh iya, boleh, Firda. Ada gajah ya, iya. Ada lagi yang lain. Coba yang lain lagi. Anak penyandang disabilitas Bu, lagi duduk di kursi. Oh iya, lagi duduk di kursi. Iya, lagi duduk di kursi ya. Nah, tadi sudah dideskripsikan ya. Sekarang mau tanya, kira-kira cerita ini tentang apa ya? Ayo, ada yang bisa jawab? Sepertinya berhubungan dengan lingkungan sosial. Iya, oke. Ada lagi yang lain? Sudut pandang yang berbeda? Melihat gambarnya Kayaknya SLB deh. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Iya, oke. Nah, jadi untuk menjawab rasa ingin tahu anak-anak ibu yang hebat ini, maka kita akan dengarkan ibu untuk membaca cerita tersebut, yaitu judulnya adalah Pas Sekali, ya, karya Sidan Maharaj. Ilustrasinya, ilustratornya yaitu Regina Fakauta. Mau dengar ceritanya? Oke, kalau begitu simak dengan baik-baik ya. Pria sangat gelisah.
Ini hari pertamanya di sekolah baru. Untunglah Welly akan ikut dengannya. Nah, anak-anak ibu, tahu tidak siapa itu Welly? Siapa? Temannya. Temannya. Ada lagi? Ada Welly. Ada lagi? Supirnya. Iya, luar biasa ini ide-idenya ya, pandangannya ya. Nah, untuk lebih lanjut, ibu akan membacakannya lagi ya. Ibu mengantarkan pria ke sekolah. Bu, aku ragu dengan sekolah baru ini, kata pria. Kamu akan baik-baik saja, pria. Welly di sini bersamamu, jawab ibu sambil melambaikan tangan. Lanjut. Bu Ali siapa? Ayo, Bu Ali. Iya, tepat sekali karena ada gambarnya ya. Bu Ali menyapa pria saat dia dan kursi rodanya memasuki bangunan sekolah. Selamat datang pria. Ayo kita ke kelasmu dan bertemu teman-teman barumu, ucap ibu gurunya. Mereka memasuki ruang kelas. Nah, pertanyaan ibu nih sebelum masuki ruang kelas ya. Nah, bagaimana respon dari teman-temannya pria dengan kondisi pria yang seperti tadi? Bagaimana kondisi pria tadi? Ayo. Iya, bagaimana kira-kira responnya nanti? Agak heran. Ada lagi? Ada lagi kira-kira setelah kira-kira nih pria ya masuk dengan menggunakan kursi roda. Nah, bagaimana tanggapan dari teman-temannya atau responnya teman-temannya? Apa respon teman-temannya? Ya. Kayaknya ada yang bahagia itu soalnya dapat kabar. Oh iya, bagus sekali Firda. Ya, oke. Jadi berdasarkan gambar di samping, sepertinya teman-temannya bahagia sekali mendapat teman baru tanpa melihat perbedaan. Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Para murid melihat pria lalu tersenyum. Ini menunjukkan bahwa teman-temannya sangat bahagia dan senang ya. Mereka tampaknya penasaran dengan kursi roda pria. Mary memanggil dari belakang kelas. Bu Ali, pria bisa duduk di sini di sebelah saya saja. Pria meluncur ke arah meja kosong di samping Mary. Kursi rodamu keren ya pria, ucap Mary. Terima kasih Mary, aku menamainya Welly. Nah, tadi pertanyaan ibu tadi ya. Jadi siapa Welly? Iya, bukan temannya, bukan adiknya, tapi kursi roda yang sudah dianggap sebagian dari hidupnya seperti teman ataupun adik. Oke. Welly membantuku bergerak, jawab pria. Tidak lama kemudian waktu istirahat tiba. Mary berlari keluar begitu dia mendengar bel berbunyi. Ayo ikut, pria panggilnya. Nah, kira-kira pria mau diajak kemana ya sama Mary yang senang mendapat teman baru? Ayo. Olahraga, Bu. Olahraga. Wow, bagus sekali. Ke kantin, iya bagus nih. Ini sama pendapatnya ya. Nah, ibu lanjut lagi ya. Kita akan kemana? Tanya pria dengan heran. Mary berlari ke toilet perempuan. Lihat pria, toilet ini pas untukmu, ucapnya. Pria masuk ke toilet. Wah, aku tidak pernah melihat yang seperti ini, serunya. Lihat Mary, di sini bahkan ada gambar Welly.
ruangan toilet ini tidak terlalu sempit atau terlalu lebar. Ukurannya pas. Jadi jawabannya apa anak ibu? Ruang apa tadi yang diajak? Ke ruang mana? Toilet. Bagus, hebat, luar biasa jawabannya. Mere berlari lagi keluar. Ayo ikut, ayo. Aku ingin memperlihatkan jalur kursi roda. Panggilnya. Pria mengikutinya, meluncur keluar pintu. Jalannya lebar dan mulus. Pria berjalan di jalur kursi roda. Jalur-jalur ini ada di mana-mana di sekolah pria. Kamu dan Welly bisa kemana saja, kata Mere. Jalur ini tidak terlalu curam atau terlalu landai, pas sekali. Nah, anak-anak ibu, siapa yang tahu atau yang pernah mendengar kata landai? Ada yang tahu apa itu landai? Pernah dengar? Nah, oke. Nanti kita simak lagi ya yang ibu sampaikan. Maka nanti anak-anak ibu bisa menyimpulkan landai itu apa. Ayo, aku tunjukkan lapangan bermain. Pria, ujar Mere. Dia berlari ke lapangan dan melemparkan bola ke arah pria. Pria, tangkap, mari bermain basket. Nah, apakah pria bisa bermain basket? Bisa atau tidak? Kenapa tidak? Karena boleh mic-nya Mariani. Karena disabilitas. Ya, kayaknya lagi pendapat yang lain. Jadi anak-anak itu sepakat nih kalau pria tidak bisa. Iya, oke Joko. Bisa Bu, karena disabilitas pun bisa berolahraga juga. Iya bagus. Oke anak ibu. Tepuk tangan dulu jawaban Joko dan Mariani, luar biasa. Oke, kita ibu lanjut membaca ya agar anak-anak ibu bisa tahu jawabannya. Pria mendekati keranjang basket dan mencetak skor. Dia berteriak dengan gembira. Keranjangnya tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek. Tingginya pas. Seperti judul tadi ya. Pas. Nah, lanjut. Oke, dari yang ibu bacakan tadi. Nah, anak-anak ibu, menarik nggak ceritanya ibu bacakan tadi? Menarik. Mau seperti ibu membacakan cerita? Mau? Oh, suaranya nggak semangat. Mau atau tidak? Mau. Coba tunjuk tangan. Siapa yang paling tinggi nanti akan ibu berikan. Ayo, siapa yang mau baca tunjuk tangan? Tunjuk ke atas. Iya, tinggi-tinggi ya anak ibu. Iya, sepertinya yang paling tinggi. Siapa ya? Ulangi. 1, 2, 3. Angkat tangan yang tinggi-tinggi. Iya, ternyata Joko. Silakan Joko. Lanjutkan membaca ceritanya. Boleh Joko berdiri di depan. Semangat Joko. Oke, kita beri semangat untuk Joko. Semangat Joko. Tepuk semangat. Oke, ulangi. Belum semangat. Tepuk semangat. Belum. Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Silakan. Kemudian tibalah waktunya untuk kembali ke kelas. Tadi itu sungguh menyenangkan Mere. Aku tidak mengira banyak hal yang dapat aku lakukan bersama Welly, kata Pria. Itu karena sekolah ini dan kamu pas sekali, jawab Mere. Tepuk tangan yang untuk Joko ya. Joko sudah semangat ya berusaha menunjukkan diri dengan tinggi-tinggi agar bisa berpartisipasi dalam membaca cerita tersebut. Nah, anak-anak ibu, bagaimana cerita tadi? Bagaimana cerita tadi? Bagus.
Bagus, oke. Kenapa bagus? Terharu, coba Nanda berikan alasannya. Karena ada teman yang baik hati Bu, seperti Mary, sudah membantu pria yang punya keterbatasan fisik Bu. Nah, pertanyaan kedua, dari cerita pas sekali, kira-kira ada nggak unsur intrinsipnya? Ada nggak? Ada kan? Ada ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita apa tadi? Mengidentifikasi unsur intrinsik ya di dalam cerita pendek. Nah, ada ya unsur intrinsiknya ya. Nah, pertanyaan yang kedua ya, pertanyaan kedua. Selain tadi Ibu bertanya mengapa menarik, kira-kira di dalam kehidupan kita sehari-hari pernah tidak bertemu dengan hal seperti ini? Pernah? Pernah? Bagaimana respon anak-anak Ibu saat melihat seperti ini? Sedih. Boleh Mariani, kenapa sedih melihat seperti itu? Karena kita harus memberikan support agar tidak sedih lagi orang yang memiliki kekurangan. Iya, boleh. Saya justru bangga Bu punya teman seperti mereka. Kalau saya di posisi mereka belum tentu sanggup menghadapi kehidupan ini Bu. Teman saya ada yang seperti itu. Dia tetap semangat. Iya Bu. Sedih sekali ya, tapi perasaan teman kita ini sangat dalam ya. Bagus, luar biasa. Perasaan seperti ini harus kita tanamkan dari dalam diri kita ya. Nah, anak-anak Ibu, mari kita berkelompok. Mari kita berkelompok ya. Nah, mari kita bentuk kelompok. Silakan tentukan kelompoknya. Ada yang mau berkelompok? Oke. Kenapa tidak mau berkelompok? Ya, ada lagi. Kenapa tidak mau berkelompok? Nah, anak-anak Ibu tidak boleh seperti itu, ya. Nah, kita berkelompok itu berarti kita berkolaborasi dan bertukar ide atau pendapat. Mau jadi anak hebat? Harus mau berkolaborasi. Kalau begitu, Ibu saja ya menentukan berdasarkan undian ini. Silakan. Sudah dapat? Nah, kalau dapat satu berarti kelompoknya kelompok satu. Kalau dapat dua berarti kelompok dua. Nah, kelompok satu tunjuk tangan. Satu. Kelompok dua, ada dapat kelompok dua? Iya, oke, bagus. Nah, sebelum kita masuk kelompok, Ibu ada ice breaking ya? Habis ya? Sudah ya? Oke, maaf Bapak Ibu tidak sampai selesai karena durasi waktunya yang terlalu panjang mungkin di ceritanya ya Bapak Ibu. Tetapi kami sudah menyusun sampai selesai ya, sampai kepada pengerjaan LKPD, sampai kepada penutup ya. Tetapi mungkin karena waktunya tidak cukup, jadi apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, karena kami hanyalah manusia biasa, bisa berencana seindah mungkin, tapi tetap semua yang kita rencanakan itu belum tentu bisa kita capai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh boleh, sudah. Oh boleh. Oke, anak Ibu, karena waktunya sudah menunjukkan jam istirahat, marilah kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya agar pembelajaran hari ini bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan anak-anak Ibu. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.
Iya.